Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu aplikasi persamaan diferensial untuk menghitung bakteri. Nama kelompok kami ialah yang pertama Aldinata Nur Hidayat, yang kedua Firman Arifuddin Hidayatullah, yang ketiga saya sendiri Muhammad Diki Fitriansyah, yang keempat Nadia Nandatama Syahrani. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model laju pertumbuhan bakteri S. aeros melalui pendekatan persamaan diferensial. Subjek penelitian ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan pendekatan model persamaan diferensial. Berdasarkan hasil pengamatan hasil uji laju pertumbuhan bakteri S. aeros, terlihat jelas bahwa laju perkembangan atau pertumbuhannya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri, khususnya bakteri S. ini mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa model persamaan pertumbuhan bakteri, yaitu populasi pada setiap waktu adalah N T sama dengan 1,3 per 11,589 E pangkat min 0,387 T. Nah, penelitian ini akan dilakukan untuk mengaplikasikan model ukuran persamaan diferensial terhadap laju perkembangan bakteri Staphylococcus aureus. Persamaan diferensial sering muncul dalam model matematika yang mencoba menggambarkan nyata. Banyak hukum-hukum alam dan hipotesa-hipotesa dapat diterjemahkan ke dalam turunan melalui bahasa matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak fenomena yang dalam menyelesaikannya menggunakan persamaan diferensial orde 1. Data dan metode. Data yang diperoleh adalah hasil pengukuran bakteri S. aeros di laboratorium untuk menggunakan UV. Jenis penelitian ini adalah riset pengembangan, research dan development. Penelitian ini dirancang untuk 2 tahap. Pada tahap pertama, menguji coba model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial, dan tahap kedua, mengaplikasikan model pengukuran laju perkembangan bakteri melalui konsep persamaan diferensial. Subjek penelitian ini adalah bakteri S. aeros. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses lab, di mana melihat perkembangan laju bakteri tersebut. Adapun teknik analisisnya, datanya, adalah memakai salah satu model persamaan diferensial. Hasil dan pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian hubungan waktu dengan nilai optikal disensi dinyatakan dalam tabel 1. Apabila N dalam kurung T adalah populasi bakteri pada waktu T, maka laju pertumbuhan populasi bakteri adalah dN dalam kurung T per dt sama dengan Rn dalam kurung T atau dN dalam kurung T per N dalam kurung T dt sama dengan R. R itu sendiri adalah laju reproduksi dan umumnya bergantung pada populasi bakteri pada waktu T. Jadi R sama dengan F dalam kurung N dalam kurung T tutup kurung. Selanjutnya R diasumsikan sebagai linier. Maka F dalam kurung N dalam kurung T tutup kurung sama dengan A minus BN dalam kurung T, yang berarti untuk media terbatas maka laju reproduksi adalah 0 dan terjadi ketika N sama dengan A per B. Laju populasi dengan laju reproduksi F dalam kurung N dalam kurung T adalah
dn dalam kurung t per dt sama dengan dalam kurung a minus dn dalam kurung t n dalam kurung t. Tabel 1 dihubungkan waktu dengan nilai optikal distensi sebagai berikut. Penjelasannya adalah waktunya berapa, nilai optikal, distensi, tabung 1, tabung 2, dan nilai tengah. Persamaan 1 adalah persamaan diferensial order 1 yang dinamakan persamaan logistik dari persamaan 1 apabila dn dalam kurung t per dt sama dengan 0. Laju pertumbuhan disebut dalam keadaan sehingga jika dn dalam kurung t per dt sama dengan 0, maka n sama dengan 0 atau n sama dengan a per d. Solusi persamaan diferensial 1 didapat dengan metode pemisahan berubah sebagai berikut. dn dalam kurung t per dalam kurung a min dn dalam kurung t n dalam kurung t sama dengan dt. Integralkan dua ruas persamaan 2 didapat integral dn dalam kurung t per dalam kurung a min bn dalam kurung t n dalam kurung t sama dengan integral dt 1 per a in n min 1 per a in a min bn sama dengan t plus c. Dengan syarat awal n dalam kurung 0 sama dengan n0 didapat c sama dengan 1 per a in n0 min 1 per a in a min b n0 sehingga solusi persamaan diferensial dengan syarat awal adalah n per n0 a min b n0 per a min bn sama dengan a e pangkat a t. N dalam kurung t sama dengan a per b per 1 plus a min b n0 per b n0 e pangkat min t. Next. A per B, populasi maksimal bakteri dalam media berdasarkan data hasil pengamatan pada tabel 1. A per B sama dengan 1,299 dibagi menjadi 1,3. Selanjutnya, untuk menaksir parameter A dan B berdasarkan data hasil pengamatan, terlebih dahulu mengubah bentuk persamaan 3. Misalkan K sama dengan A min B N0 per B N0 sehingga persamaan 3 menjadi N dalam kurung T sama dengan 1,3 per 1 plus KE pangkat min AT menjadi N dalam kurung T plus N dalam kurung T KE pangkat min AT sama dengan 1,3 menjadi N dalam kurung T KE pangkat min AT sama dengan 1,3 min N dalam kurung T. Logaritma kedua ruas persamaan terakhir ln N dalam kurung T KE pangkat min AT sama dengan ln 1,3 min N dalam kurung T. ln K min AT sama dengan ln 1,3 min NT per N dalam kurung T dengan membuat pasangan data ln 1,3 min N dalam kurung T per N dalam kurung T pada waktu jam T
A dan ln K. Next. Tabel 2 perhitungan parameter A dan ln K. Di mana ln K sama dengan 2,45 menjadi K sama dengan 11,589 min A sama dengan min 0,387 menjadi A sama dengan 0,387. Jadi populasi bakteri pada setiap waktu adalah N dalam kurung T 1 per 1 plus 11,589 E pangkat min 0,387 T. Untuk nilai T 1, 2, 0, 1, 2, dan seterusnya, maka populasi bakteri berdasarkan solusi diferensial bersamaan 4 mendekati nilai data hasil pengamatan dilihat 2. Kita hasil pengamatan dan modelan persamaan diferensial seperti pada tabel. Untuk garis biru itu adalah populasi bakteri berdasarkan data sampel, dan yang merah itu adalah populasi bakteri berdasarkan solusi persamaan diferensial. Kesimpulannya, dari hasil uji bakteri di laboratorium terlihat jelas bahwa laju perkembangan atau pertumbuhannya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri, khususnya bakteri aerus, ini mempunyai pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi populasi bakteri pada setiap waktu adalah dalam kurung T dengan 1,3 per 1 plus 11,599 T pangkat min 0,387 T. Terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.